Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan saya Zahra Nami Faiza, perwakilan dari kelompok 2 UTS Ilmu Negara. Sebelumnya, izinkan saya untuk mengenalkan beberapa anggota kelompok saya. Yang pertama ada Julia, Alma, Akida, dan Jilan. Pada kesempatan ini, izinkan kami untuk menyampaikan beberapa materi tentang tipe negara dan unsur negara. Simak sampai akhir ya. Tipe negara objektif. Menurut sejarah pertumbuhannya, tipe negara dibagi menjadi 5. Tipe negara Timur Purba, Yunani kuno, Romawi, abad pertengahan, dan modern. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang tipe negara Timur Purba. Menurut penulis-penulis barat, tipe negara ini adalah tirani atau despoti. Sebagai alasannya, dikemukakan bahwa negara ini diperintah oleh raja-raja yang bersifat atau berkuasa secara mutlak dan sewenang-wenangnya. Ciri-ciri negara Timur Purba yang pertama adalah negara ini bersifat teokratis atau keagamaan, di mana negara ini hanya mendasarkan satu agama saja oleh negaranya. Negara teokratis dibagi menjadi 2, yang pertama teokratis langsung dan yang kedua teokratis tidak langsung. Teokratis langsung adalah di mana raja pada negara ini juga dianggap sebagai Tuhan atau dewa oleh warga negaranya. Dan ciri-ciri yang kedua adalah pemerintahannya bersifat absolut. Yang kedua ada tipe negara Yunani kuno, di mana tipe negara ini adalah negara kota atau polis. Negara kota atau polis adalah negara yang memiliki wilayah sebesar kota yang dikelilingi oleh tembok-tembok yang merupakan benteng sebagai bentuk pertahanan jika ada penyerangan dari luar, dan negara ini memiliki penduduk yang sedikit. Pemerintahannya bersifat demokratis. Dalam negara ini, rakyat ikut serta dalam pemerintahan, dan negara Yunani kuno dapat melaksanakan demokrasi secara langsung. Hal ini disebabkan karena yang pertama, wilayahnya tidak terlalu luas, dan yang kedua, penduduknya sedikit. Tetapi hanya warga negara polis saja yang berhak ikut demokrasi. Sedangkan pedagang dari luar kota polis dan budak belian tidak ikut dalam berhak untuk melaksanakan demokrasi. Yang ketiga ada tipe negara Romawi. Tipe negara Romawi digambarkan sebagai suatu imperium yang memiliki wilayah yang sangat luas. Pada saat itu, terdapat ajaran yang diperbolehkan oleh Romawi atas dasar proses akulturasi. Ciri tipe negara Romawi ada 3. Yang pertama adalah primus inter pares atau yang terkemuka di antara yang sama. Yang kedua, pemerintahnya bersifat absolut atau negara Romawi dipegang oleh kaisar yang memiliki seluruh kekuasaan rakyat atau yang namanya kaisarismus. Yang ketiga adalah memiliki kodifikasi hukum atau undang-undang di Romawi dinamakan Lex Regis. Pada masa abad pertengahan atau biasa disebut dengan masa kegelapan, hukum alam mengalami kemajuan kembali melalui transformasi di bawah gereja. Peran keagamaan mendominasi sektor-sektor sekuler. Sistem kemasyarakatan di Eropa pada waktu itu terdiri dari beberapa negara yang berdaulat yang bersifat feodal dan tata suci. Meskipun pada abad pertengahan, hukum internasional tidak mengalami perkembangan yang berarti sebagai akibat besarnya pengaruh ajaran gereja. Tetapi negara-negara yang berada di luar jangkauan gereja seperti Inggris, Prancis, Venesia, Swedia, Portugal. Benih-benih perkembangan hukum internasional mulai bermunculan. Traktat-traktat yang dibuat oleh negara lebih bersifat mengatur peperangan, perdamaian, gencatan senjata, dan persekutuan-persekutuan. Melemahnya kekuasaan gereja yang ditandai dengan upaya sekularisasi seperti yang dilakukan oleh Martin Luther sebagai tokoh reformasi gereja. Yang seiring dengan mulai terbentuknya negara-negara modern, pada akhir abad pertengahan ini, hukum internasional digunakan dalam isu-isu politik, pertahanan dan militer, hukum pengambil alihan wilayah terkaitan dengan eksplorasi Eropa terhadap benua Afrika dan Amerika.
Negara modern. Negara hukum itu diartikan rakyatnya yang didasarkan atas hukum untuk mencegah adanya sebagai negara di mana tindakan pemerintah maupun tindakan sewenang-wenang untuk kehendaknya sendiri dari pihak penguasa dan tindakan rakyat menurut kehendaknya sendiri. Tipe negara subjektif. Menurut segi hukum, tipe negara dibagi menjadi dua. Yang pertama, negara polisi, dan yang kedua adalah negara hukum. Di sini saya akan menjelaskan tentang negara polisi atau biasa disebut sebagai Polizeistaat. Pada tipe ini, negara bertugas menjaga tata tertib, dengan kata lain, negara penjaga malam. Nah, ada satu lagi yaitu negara hukum. Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari Rechtsstaat. Istilah Rechtsstaat mulai populer di Eropa sejak abad 21. Nah, kalau misalnya nih negara polisi, jadi pada tipe ini negara menentukan segalanya sedangkan rakyat pasif. Kemudian pada tipe ini pemerintahan bersifat monarki absolut. Nah, kalau untuk negara hukum, ciri-ciri negara hukum itu ada 3, yaitu adanya undang-undang atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis, terus adanya pembagian kekuasaan negara, serta diakui dan dilindungi hak-hak kebebasan rakyat. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang Rechtsstaat dan Rule of Law. Rechtsstaat, menurut Friedrich Julius Stahl, negara hukum atau Rechtsstaat harus memiliki ciri-ciri yaitu 1. Perlindungan HAM, 2. Adanya pemisah atau pembagian kekuasaan, 3. Adanya peradilan administrasi yang bebas dalam perselisihan. Nah, yang kedua ada Rule of Law. Menurut paham Dicey, unsur dari Rule of Law adalah 1. Equality before the law, 2. Supremacy of law, dan yang ketiga hak-hak asasi manusia tidak bersumber pada undang-undang. Berikut materi mengenai unsur-unsur negara. Dapat dikatakan sebuah negara apabila memiliki ciri-ciri penduduk yang tetap, wilayah tertentu, adanya pemerintahan, dan adanya kemampuan hubungan dengan negara lain. Berikut unsur-unsur negara secara klasik. Ada wilayah atau defined territory. Wilayah atau defined territory ialah batas wilayah di mana kekuasaan negara itu berlaku. Negara hanya melakukan kebijakan atau kekuasaan pada batas wilayah negara tersebut. Lalu ada batas wilayah meliputi batas udara. Batas udara mengikuti daratan atau lautan yang diakui sebagai batas negara. Batas darat. Batas darat meliputi batas alam, yaitu suatu batas negara lain. Contohnya sungai, lembah, danau. Lalu ada batas buatan seperti kawat, tembok, dan pagar. Batas menurut ilmu pasti seperti garis lintang, bujur peta. Batas daerah ekstrateritorial mengikuti hubungan internasional di mana hukum internasional dianggap berlaku. Contohnya tempat perwakilan di Papua ada rakyat. Rakyat dalam beberapa istilah dikenal dengan rumpun atau ras. Rumpun atau ras diartikan sebagai sekumpulan manusia yang merupakan suatu kesatuan karena mempunyai ciri-ciri jasmania yang sama. Rumpun di dunia ini dibagi dalam macam-macam rumpun. Bangsa atau folks diartikan sebagai sekumpulan manusia yang merupakan suatu kesatuan karena mempunyai perasaan kebudayaan, misalnya bahasa, adat istiadat, agama, dan selalu ada nazi. Nazi atau nati diartikan sebagai sekumpulan manusia yang merupakan suatu kesatuan karena mempunyai kesatuan politik yang sama. Ciri-ciri jasmania atau kebudayaan tidak merupakan syarat mutlak bagi terbentuknya suatu nazi. Berikut beberapa status kewarganegaraan. Yang pertama, status kewarganegaraan positif ialah memberi hak kepadanya untuk menuntut tindakan positif daripada negara mengenai perlindungan atas jiwa, raga, pemilik, kemerdekaan, dan sebagainya. Kedua, status negatif, memberi jaminan kepadanya bahwa negara tidak boleh campur tangan terhadap hak-hak asasi warga negaranya. Ketiga, ada status aktif, memberi hak kepada setiap warga negaranya untuk ikut serta dalam pemerintahan. Terakhir, ada status pasif. Status ini merupakan kewajiban bagi warga negaranya untuk menaati dan tunduk kepada segala perintah. Lalu ada asas kewarganegaraan. Yang pertama, asas ius sanguineus.
seseorang menjadi warga negara karena keturunan dari orang tuanya. Yang kedua, ius soli, seorang menjadi warga negara berdasarkan tempat kelahiran. Ketiga, ius campuran, penerapan kedua asas dari ius sanguinius dan ius soli. Yang keempat, ada dwi kewarganegaraan, penerapan asas kewarganegaraan yang berbeda dan perkawinan campuran dan kewarganegaraan dari negara lain. Yang kelima, tanpa kewarganegaraan atau patride, tidak memiliki kewarganegaraan di negara manapun. Dalam suatu negara, pemerintah didefinisikan sebagai organisasi yang memegang peranan paling penting dan memiliki kekuasaan dalam mengatur peraturan dan rakyatnya untuk mewujudkan sesuatu yang menjadi tujuan dari sebuah negara itu sendiri. Namun, pemerintah ini juga harus diakui oleh rakyatnya agar dapat berjalan dan berdiri dengan stabil. Ada konsep yang bernama trias politika, yaitu pembagian kekuasaan pemerintah. Ada kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Legislatif adalah kekuasaan untuk membuat atau merumuskan undang-undang yang diperlukan negara. Eksekutif adalah kekuasaan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan dan keputusan pemerintah. Yudikatif adalah kekuasaan yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum, memberikan keadilan, dan memutuskan perselisihan hukum. Terdapat dua jenis pengakuan, yaitu pengakuan secara de facto dan de jure. De facto berasal dari bahasa Latin yang artinya berdasar kenyataannya. Istilah ini berarti pengakuan tentang kenyataan adanya suatu negara yang telah memenuhi unsur konstitutif yang dapat mengadakan hubungan dengan negara lain yang mengakuinya secara hukum. Pengakuan secara de facto ini masih bersifat sementara dan tidak mengikat karena masih diperlukan penelitian tentang prosedur atas pendirian suatu negara. Bila negara tersebut hilang atau lenyap, maka pengakuan tersebut hilang dengan sendirinya. Selanjutnya, pengakuan secara de jure. Pengakuan de jure ini memiliki arti berdasarkan hukum, yang artinya pengakuan yang dinyatakan secara resmi oleh negara lain berdasarkan hukum internasional tentang keberadaan negara baru. Dan pengakuan secara de jure ini merupakan pelengkap dari pengakuan de facto dengan adanya pengakuan secara hukum internasional. Dengan demikian, pengakuan secara de facto merupakan bentuk fisik yang meliputi wilayah, rakyat, dan pemerintahan, sedangkan pengakuan secara de jure merupakan pelengkap dari pengakuan de facto dengan adanya pengakuan secara hukum internasional. Sekian video pembelajaran dari kami. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.